Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kalam permulaan kata, marilah sama-sama kita senantiasa untuk selalu memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal hadirin yang mulia dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta mengerjakan banyak-banyak juga amal-amal perbaikan, amal kebaikan. Selanjutnya selawat dan salam kita kirim untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hidup di dunia ini bersilaturahim atau menjalin hubungan hablum minan nas sesama manusia. Dan di saat kita menjalin hablum minan nas, menjalin hubungan sesama manusia, hadirin yang mulia, janganlah kita langsung atau mengecap secara langsung sifat asli seseorang, hadirin mulia. Misalkan kita melihat orang tersebut misalkan banyak-banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, langsung kita ngecap orang ini jahat. Atau kita lihat orang ini misalkan rajin ke masjid, sholat, kemudian mengerjakan amal-amal baik, alhamdulillah itu baik, hadirin mulia. Tetapi jangan pula kita langsung mengecap orang ini baik, memvonis orang ini baik, orang ini jahat, hadirin mulia. Karena kebaikan itu, hadirin mulia, hanya bisa terlihat kalau kita ingin mengetahui sifat asli seseorang menurut salah satu Khalifatul Rasyidin, yang kedua Umar ibn al-Khattab. Ada 3 kategori kalau kita ingin melihat baik buruk seseorang yang sebenar-benarnya. Ada 3 kategori kata Umar ibn al-Khattab, sahabat Rasulullah, salah satu Khalifatul Rasyidin. Yang kedua, hadirin mulia, yang pertama, kata beliau, kata Umar bin Ibn al-Khattab, kalau kita ingin tahu sifat asli seseorang, cobalah ajak bersafari, ajaklah pergi berjalan, hadirin mulia. Kita ingin tahu sifat asli seorang, coba kita ajak pergi bersafari atau pergi berjalan-jalan sama orang yang ingin kita ketahui tersebut. Karena hadirin mulia, terkadang di saat kita sedang melakukan perjalanan, seseorang akan spontan mengeluarkan sifat aslinya, hadirin mulia. Apakah dia seorang yang baik ataukah seorang yang buruk? Apakah dia orangnya ego, sombong, dan banyak sekali, hadirin mulia. Kalau misalkan dia benar-benar rajin sholat di saat melakukan perjalanan, di saat azan berkumandang pun, hadirin, ia akan segera, hatinya akan segera melangkahkan kakinya menuju ke masjid atau tempat-tempat ibadah yang terdekat. Kita bisa melihat sifat asli seorang di saat kita bersafari, hadirin mulia. Sombongkah ia, egokah ia, atau benar-benar baikkah ia, tuluskah ia? Di saat melakukan bersafari, insyaallah hadirin mulia, itu semua akan terbuka. Itu pesan dari Umar ibn al-Khattab. Yang pertama, kalau kita ingin menilai seseorang, maka coba ajak bersafari, maka akan keluar sifat asli seseorang tersebut. Yang kedua, hadirin mulia,
Kalau kita ingin tahu sifat asli seseorang, cobalah ajak ia berbisnis atau bermuamalah, masalah uang, masalah keuangan hadirin mulia. Banyak sekali kita saksikan hadirin mulia, orang-orang karena uang sering ribut. Bahkan seorang anak dengan orang tuanya pun saling menggugat ke pengadilan untuk memperebutkan uang, harta warisan atau apapun itu bentuknya hadirin mulia. Sifat ketamakan seseorang akan terlihat di saat kita berbisnis atau bermuamalah dengannya. Apapun itu bentuk bisnisnya hadirin mulia, apapun itu bentuk muamalahnya, di saat berurusan dengan uang atau harta-harta benda, terkadang muncullah sifat-sifat asli seseorang, ketamakannya atau kesombongannya atau keserakahannya. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, yang kedua, kalau kita ingin mengetahui sifat asli seseorang tersebut, cobalah bermuamalah dengannya atau berurusan uang dengannya. Banyak saat ini hadirin mulia kita saksikan anak menggugat orang tuanya untuk memperebutkan harta warisan, padahal saat itu orang tuanya masih ada. Mereka melaporkan ke kepolisian atau ke pengadilan untuk bisa mendapatkan harta warisan tersebut. Begitulah sifat asli seseorang akan keluar kalaulah berurusan dengan keuangan atau bermuamalah atau berbisnis hadirin mulia. Akan muncul dengan sendirinya, apakah dia benar-benar baik atau apakah dia sifatnya selama ini hanya berpura-pura baik. Itu yang kedua hadirin mulia. Yang pertama bersafari atau jalan-jalan. Yang kedua bermuamalah atau berbisnis yang berurusan dengan uang. Dan yang ketiga hadirin mulia, untuk mengetahui sifat asli seseorang tersebut, maka cobalah tinggal serumah dengannya atau tanyakan ke tetangga-tetangganya yang amanah. Insya Allah tahu hadirin mulia sifat asli seorang tersebut. Kita tanyakan ke tetangganya, bagaimanakah sifat asli si fulan tersebut, atau kita tinggal benar-benar tinggal sama dia kurang lebih 3 hari hadirin mulia. Atau boleh kita tanyakan ke tetangga-tetangga terdekatnya yang benar-benar amanah. Jangan yang kita tanyakan dengan tetangga yang lagi berkonflik, tetapi tanyakan kepada tetangganya yang benar-benar amanah. Maka insya Allah hadirin mulia kita tahu sifat asli seorang. Terkadang kalau kita hanya melihat sekali-sekali, bisa saja orang ini baik atau orang ini jahat, orang ini buruk atau apapun itu bentuknya. Tetapi di saat kita tanyakan ke tetangganya, ia menyaksikan setiap hari hadirin mulia. Dia melihat setiap hari bagaimana sifat dari tetangganya tersebut. Itulah salah satu hadirin mulia. Dan 3 kategori kata Umar bin Khattab, ajaklah ia bersafari, akan keluar sifat aslinya. Yang kedua bermuamalah dengannya. Kemudian juga coba tanyakan ke tetangganya atau tinggal serumah dengannya. Kita bisa mengenal sifat asli seseorang tersebut. Jangan hadirin mulia, misalkan kita melihat dari media sosial, orang tersebut sering memposting suatu kebaikan. Betul, itu hal yang baik, bagus hadirin mulia. Kemudian kita langsung menilai orang ini masya Allah baik, kita langsung menganggap baik, menceritakan baik. Belum tentu hadirin mulia. Dan mungkin saja setiap hari dia posting ada sesuatu hal-hal yang tidak baik, langsung kita langsung berburuk sangka, orang ini tidak baik, orang ini gini. Padahal sifat asli seorang hadirin mulia kita bisa menilai dengan 3 perkara tersebut. Insya Allah kita bisa tahu bersafari, bermuamalah atau berbisnis, dan tanyakan kepada tetangga yang amanah. Insya Allah kita bisa mengetahui sifat-sifat asli seseorang. Begitulah hadirin mulia dari Umar bin Khattab. Apabila ada salah khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.